Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Productive Girls Community Podcast. Perkenalkan, saya Muhammad Hakul Amri. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang sudahkah kita bahagia menjadi orang Islam? Teman-teman semua, sebenarnya judul ini adalah sindiran bagi kita yang belum merasa bahagia ketika sudah beragama Islam. Karena sebenarnya Islam adalah sumber kebahagiaan. Dan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, tentu manusia dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup senantiasa mencari yang namanya kebahagiaan. Bukankah begitu? Kalau Anda jawabnya enggak, berarti Anda bukan manusia. Oke, sebenarnya bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, intinya bebas dari segala macam yang menyusahkan. Tentunya dalam upaya meraih kebahagiaan, seringkali kita keliru dalam membedakan antara senang dan bahagia. Betul apa betul? Betul apa betul? Pasti rata-rata dari kita keliru dan tidak bisa membedakan antara kedua hal tersebut. Dan hal ini mengakibatkan kita terjebak pada kesenangan yang tidak membawa kebahagiaan. Nah, untuk itu kita harus dapat membedakan dengan baik antara kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, mungkin dari teman-teman muncul sebuah pertanyaan. Kira-kira apa sih bedanya antara kesenangan dan kebahagiaan? Oke, mari kita bahas. Adapun menurut dalam ilmu kedokteran, kesenangan adalah aktivitas yang dapat diamati secara fisik pada otak manusia yang terjadi akibat dirangsangnya saraf atau kita sebut dengan pusat kesenangan atau pleasure center. Untuk memperoleh rasa senang, mudah saja caranya, yaitu dengan merangsang saraf pusat kesenangan, misalnya dengan obat-obatan tanpa perlu bekerja atau bersusah payah. Namun sayangnya hal ini tidaklah bertahan lama. Sementara kebahagiaan adalah keadaan yang berlangsung lama, tidak sementara, yang berhubungan dengan penilaian kehidupan secara keseluruhan. Kegagalan dalam membedakan makna kesenangan dan kebahagiaan inilah yang membuat kita sering kali berfokus pada pemenuhan kesenangan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Betul apa betul? Betul. Teman-teman, tidak semua kesenangan membawa kebahagiaan. Sudah sering kita temukan fakta-fakta bahwa orang-orang yang secara umum dianggap bahagia malah tidak merasa bahagia. Contohnya, artis-artis terkenal yang malah stres karena tidak memiliki kehidupan pribadi yang normal akibat ketenarannya sendiri. Contoh berikutnya, seorang konglomerat yang kaya raya yang merasa depresi tidak bahagia karena keluarganya berantakan, kurang perhatian, dan kasih sayang. Filsuf Yunani, salah satunya yaitu Aristoteles, memulai ajarannya tentang kebahagiaan dari mempertanyakan bagaimana manusia mencapai hidup yang baik. Menurutnya, manusia untuk mencapai kebahagiaannya adalah dengan hidup yang baik. Hidup yang baik di sini maksudnya ialah hidup bermakna. Suatu hidup yang terasa penuh dan menenteramkan.
Untuk dapat hidup bermakna, seseorang harus mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Menurut Aristoteles, jawabannya adalah kebahagiaan, atau kita kenal dengan istilah eudaimonia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada perasaan subjektif, ya, seperti senang atau gembira yang adalah aspek emosional, melainkan lebih mendalam dan objektif menyangkut pengembangan seluruh aspek kemanusiaan suatu individu, seperti aspek moral, sosial, emosional, dan rohani. Dan menurut Aristoteles, kebahagiaan dapat dicapai dengan hidup secara bermoral, yaitu hidup baik, karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Tujuan moralitas adalah untuk mengantar manusia ke tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan. Teman-teman semua, pendapat Aristoteles dengan konsep hidup yang baik dan bermakna dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan, menurut saya, hal ini senada dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan sebenarnya cara bahagia itu sudah diatur loh dalam Islam, ya, dan seharusnya kita harus berbahagia beragama Islam. Mengapa? Ya karena Islam telah mengatur hidup kita secara kompleks, menyeluruh, terutama bagaimana agar hidup kita bahagia. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam masalah kesengsaraan juga demikian. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang ingkar kepada kebenaran dan berbuat jahat diancam baginya kesengsaraan dalam hidup di dunia ini sebelum kesengsaraan yang lebih besar kelak di akhirat. Intinya apa? Intinya adalah jikalau kita berbuat baik selama di dunia ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan ataupun kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat. Menurut Al-Quran, ada paling tidak yaitu 6 cara untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Yaitu yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kedua, bersyukur atas nikmat yang diberikan, ridho, sabar, dan tawakal atas segala musibah. Ketiga, memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Keempat, menjauhi buruk sangka. Kelima, menjauhi kebiasaan marah-marah ketika menghadapi atau tertimpa sesuatu. Dan yang keenam, mengurangi keinginan yang bersifat duniawi dengan zuhud dan qanaah. Oke teman-teman semuanya, tadi telah saya jelaskan yang pada intinya bahwa kita harus bahagia beragama Islam.
karena Islam telah mengatur hidup kita secara kompleks atau menyeluruh. Salah satunya tentang kebahagiaan. Dan saya juga telah menjelaskan kurang lebih 6 cara di dalam Al-Quran agar hidup kamu bahagia. Oke, bagi kamu yang sampai detik ini merasa belum bahagia, silakan diamalkan tips-tips yang telah disampaikan tadi sesuai dengan Al-Quran ya. Insya Allah, saya yakin 1000% hidup kamu akan bahagia. Oke, selamat mencoba. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.